Oke, bismillah. Jadi, selanjutnya kita akan membuat section update stock. Jadi, di mana di bagian section ini kita bisa atau user itu bisa menambahkan, intinya memasukkan data pakan apa, jenis apa, dan nanti ada opsinya apakah pakan yang dia isi datanya itu pakan yang ditambahkan ke dalam gudang atau pakan yang justru dikeluarkan gitu. Dan nanti update-nya ini kalau misalnya ada di database dan masuk ke dalam database gitu, nanti dia akan bisa masuk ke bagian stok pakan unggas. Cuman untuk kali ini sementara kita bikin update stok untuk formnya dulu aja ya. Oke. Langsung aja. Di sini kita kasih komentar dulu, kita bikin section update stock. Kemudian pertama-tama sama seperti sebelumnya. Kita bikin lagi section. Kemudian di dalam section kita kasih div pembungkus. Dan di dalamnya mau kita kasih H2. Ini untuk judul ya. Oke. Setelah H2 kita akan kasih tag form karena nanti ini basisnya form. Kayak gitu. Nah, oke, untuk bagian sectionnya ini mula-mula kita isi ID dulu. ID-nya itu adalah update. Kenapa ini? Karena yang di awal sekali di bagian menu kan kita udah nih di bagian menu ada menu update dan dia itu udah nge-link ke ID update. Jadi kita juga harus bikin ID-nya sama kayak yang di link tersebut. Update. Oke, sekarang kita masuk ke kelasnya. Untuk di kelasnya ini kita bisa langsung kasih background, dan backgroundnya ini aku mau kasih dia background dari colorhan lagi. Kita buka dulu Google Chrome, kita buka colorhannya lagi. Setelah background, nah kita ini nih yang paling penting itu paddingnya ya. Dan di sini aku mau kasih padding untuk vertikal. Padding untuk vertikalnya ini aku kasih dia besar 12. Kemudian kita isi kelas untuk div pembungkusnya, untuk kepalanya. Kita kasih kelasnya ini, karena ini basisnya container ya. Kemudian marginnya kita bikin auto aja. Terakhir padding horizontalnya kita kasih dia 6. Nah, sekarang kita masuk ke bagian judulnya H2. Nah, di H2 ini aku mau isi dengan, nah di sini kan di sketsanya ada kayak tanda plus gitu kan, icon, dan iconnya itu bakal aku ambil juga di font awesome. Di sini kita searching dengan nama icon. Di sini aku kata kuncinya add. Nah, tanda plus ya. Kita copy aja kodenya. Kemudian kita masukkan ke dalam tag H2 dan kita mau tulis update. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya.
Baru kayak gini ya. Karena kita belum bikin div lagi yang untuk formnya. Nah, di bagian H2 dulu deh kita selesain. Di sini kita kasih kelas, kita styling dia dengan teks. Warnanya aku juga warnanya aku ambil dari color Han lagi. Kemudian untuk fontnya aku mau bikin dia bold karena dia judul ya. Teksnya center. Kemudian untuk ukuran teksnya aku bikin 2XL. Dan untuk ukuran marginnya coba kita kasih 2 dulu. Nah, sekarang coba kita langsung isi bagian formnya. Nah, di bagian formnya ini kita langsung aja bikin kelas. Nah, kita kasih dulu ya backgroundnya. Untuk kelas yang baru kita kasih backgroundnya mungkin untuk form biar lebih jelas kita white aja. Kemudian aku mau kasih roundednya biar melengkung. Dan coba aku kasih shadow untuk formnya ini. Nah, sekarang di dalam form baru kita masukin beberapa div seperti kelompok nama pakan, form untuk menambahkan masukan jumlah dan lain sebagainya. Kayak yang pertama kita bikin div kelas untuk nama pakan yang akan dimasukkan. Di dalam div ini kita kasih label. Kemudian setelah label mau kita kasih input. Nah, kayak kita isi dulu ya satu-satu. Untuk labelnya ini nanti bakal aku isi nama pakan. Jadi kayak subjudulnya gitu ya. Nama pakan. Terus di bagian inputnya ini, karena ini isian, jadi type-nya text. Kemudian untuk placeholdernya ini kayak semacam kalimat perintah. Masukkan nama pakan. Terakhir kita kasih dia kelas. Dimana kelasnya ini kita kasih border atau garis tepi. Dan untuk ukurannya aku kasih full aja. Biar dia menyeluruh semuanya ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Ini hasilnya masih berantakan banget ya, masih nempel banget walaupun udah bisa ditulis, tapi dia masih nempel. Jadi mau kita kasih padding dan beberapa margin ya. Oke. Mulai dari bagian formnya dulu. Di sini aku mau tambahin dia max width. Untuk ukurannya XL. Kemudian marginnya kita kasih auto aja.
biar dia bisa nyesuaiin ya. Mungkin roundednya kita kasih LG biar lebih kelihatan melengkung. Kemudian untuk bagian div yang pertama, untuk bagian si pembungkus ini, coba kita kasih dia margin bottomnya misalnya 4, karena tadi untuk ke bawahnya terlalu dempet ke bagian bawah. Kita lihat dulu. Ini udah melengkung ya. Kemudian di bagian labelnya nih, labelnya kelasnya aku kasih dia blok aja, jadi biar dia ke bawah. Margin bottomnya biar ada ukuran di bawahnya, mungkin kita kasih 2. Semibold. Kemudian untuk placeholdernya yang untuk isiannya, kotak untuk kita isi, kita kasih dia lengkungan juga sama kayak si judul atasnya. Kita kasih dia roundednya, bisa di rounded aja. Kemudian padding horizontalnya kita kasih 3, dan padding vertikalnya kita kasih 2. Oke, ini udah lumayan. Ini cuman masih berantakan banget ya. Jadi coba kita atur lagi. Kayaknya kita harus nambahin padding di bagian form keseluruhannya. Kita kasih di sini paddingnya 6 atau ya 6 aja. Kemudian di bagian H2 ini terlalu dekat juga ya. Nah, ini udah jadi nih, ternyata kita paddingnya ya. Padding dari si form, antara form sama si kotak luarnya ini kita kasih padding 6 tadi. Terus ini margin bottomnya kita kasih 5 biar dari judul ke formnya jauh juga. Nah, oke, sekarang kita tinggal masukin bagian yang lain. Ini kita bisa di copy aja, kemudian kita tempel di bawahnya. Tinggal kita ganti untuk label kelasnya masih sama, cuman di sini judulnya itu jumlah ya. Kemudian type-nya ini bukan teks tapi number karena jumlah. Placeholder-nya masukkan jumlah. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini juga masukkan jumlah, jadi dia number ya, bukan teks. Dan terakhir, kita mau kasih untuk bagian jenis pakan yang diupdate. Nah, di sini kita paste lagi aja. Di sini kita tulisnya jenis update. Oh, berarti ini untuk menampilkan updateannya ini
si user ini tuh masukin pakan ke gudang atau ngambil, mengurangi pakan gitu. Jenis update, type-nya ini, oh berarti kita gak pakai input ya. Kita akan pakai option, jadi inputnya kita hapus, kita jadiin dia select, pilihan aja. Kemudian kita kasih tag option. Tag optionnya pertama pilihannya adalah menambah stok atau kurangi stok. Oke. Nah, coba kita oh iya, selectnya ini belum kita kasih kelas ya ternyata. Untuk selectnya ini kita bikin dia full juga aja sama kayak sebelumnya, biar dia memenuhi si kotak kotak isiannya. Kita kasih border juga aja biar kelihatan. Nah, kan dia udah full tuh. Tinggal kita kasih padding. Paddingnya samain aja kayak sebelumnya, px3, py2. Oke. Oke, nah ini udah bagus nih hasilnya. Jenis update-nya apa? Seperti itu. Aku mau coba apakah di bagian select ini bisa kita tambahin placeholder atau tidak. Jadi biar dikasih, oh kayaknya coba kita coba. Oh nggak ada tambahan apa-apa, oke. Nah sekarang kita tinggal kasih button untuk perintah simpan ya. Kita bikin simpan, kita bikin div lagi untuk button. Oh atau ini kan div yang ini, kemudian coba kita bikin di bawah select. Ini kan divnya, oh ini div yang terakhir ya, berarti kita bikin di luar kelompok itu, kita kasih button. Oke. Type-nya ini buat submit. Kita kasih kelas juga. Sama, width-nya full. Kita kasih juga garis tepi. Dan kita kasih background-nya. Aku ambil lagi dari color hunt. Aku
Aku ambil yang hijau ini. Lanjut untuk bagian teksnya. Pewarnaan nih agak menantang sebenarnya. Text white. Dan aku mau bikin dia ketika diklik, dia berganti warnanya. Kita kasih hover. Hover ini kita tukeran aja. Hovernya ketika sebelumnya backgroundnya hijau tadi, ketika diklik backgroundnya jadi putih. Dan tukeran hover untuk teksnya. Ketika teksnya diklik, yang muncul adalah warna hijau. Nah, kemudian kita kasih juga dia rounded biar melengkung juga si buttonnya. Oke, coba kita kasih padding sekalian deh. Paddingnya coba kita kasih 2 dan kita lihat hasilnya. Oh, ini kenapa tidak ada? Oh iya, kita belum isi buttonnya, kita belum kasih tulisan. Kasih tulisan simpan. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, Oke, nah ini ketika diklik tuh dia berganti ya warnanya. Cuman ini kayaknya terlalu transparan banget gini. Jadi untuk hovernya aku mau ganti warnanya. Hovernya aku ganti backgroundnya biar lebih kelihatan. Aku pakai dari color hand lagi. Aku mau kasih dia warna coklat ini biar lebih menyala. Dan teksnya tetap putih aja. Teksnya hover sama kayak teksnya ketika bukan hover. Oke, nah jadi kan lebih bagus ya, lebih kelihatan. Oke, nah ini update-nya udah selesai dan kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian notifikasi. Kita cek dulu ya. Dari paling atas ketika kita pencet home, oke. Tentang kita belum bikin untuk bagian stok. Nah, langsung ke bagian stok. Ke bagian notif kita belum bikin. Ke bagian update. Nah, udah ya. Sekarang setelah ini kita akan bikin ke bagian notifikasinya.